Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kansaya Rusi Ramadhani. Saya Rahmani Modar. Saya Julia Rahmawati. Saya Rina Farsya. Saya Muhammad Faiz Hafiz. Di sini kami akan menyampaikan analisis kami terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 580K/PDT/Pilot/2021. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama saya akan jelaskan tentang identitas perkara. Putusan ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 580K/PDT/Pilot/2021 dalam perkara kasasi kepilotan antara PT Mitra Palmil melawan tim kurator CNQJ MTRA QJQ dan pihak debitur pilot yang diputus pada 30 Juli 2021. Oke, baiklah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kronologi singkat. PT Mitra Palmil mengajukan tagihan sebesar 51 miliar atas pengadaan material baja proyek Logos kepada debitur pilot CNQC Mitra JO. Namun, tim kurator menolak tagihan tersebut karena hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan material baja belum terpasang seluruhnya dan perjanjian hanya ditandatangani oleh project manager dan project director tanpa persetujuan direktur perusahaan. PT Mitra Palmil kemudian mengajukan revoy prosedur ke pengadilan niaga, tetapi ditolak karena selanjutnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah alasan kasasi. Alasan diajukannya kasasi karena PT Mitra Palmil berpendapat bahwa mereka telah melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian dan memiliki bukti berupa dokumen pengiriman serta bill of quantity atau BOQ. Oleh karena itu, mereka meminta agar hutangnya diakui sebagai kreditur korporat. Oke, baiklah. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Setelah disebutkan oleh rekan saya bahwa pihak termohon dan pemohon, yakni pihak pemohon adalah PT Mitra Palmil dengan pihak pemohonnya seperti sudah disebutkan. Jadi setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 15 Maret 2021 dan kontra memori tanggal 25 Maret 2021 yang dihubungkan dengan pertimbangan judik fakti dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah bahwa pemohon kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai telah melaksanakan isi perjanjian jual beli baja, meskipun telah mengajukan beberapa bukti yang terlampir. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan ke lokasi proyek LOGOS oleh tim kurator ternyata ditemukan fakta bahwa terhadap warehouse 3 belum terpasang 100% baja sebagaimana dinyatakan dalam final check sebagaimana terdapat dalam bukti T4, sehingga penolakan tagihan oleh PT Mitra Palmil oleh tim kurator beralasan karena tagihan tersebut tidak sesuai dengan fakta kondisi di lokasi proyek yang dikerjakan oleh debitur pilot. Selain itu, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa dalam perjanjian PO 139-20197-CNQC MTRA JO 2019 tanggal 1 Juli 2019 antara para pihak tentang pengadaan material baja dalam proyek LOGOS beserta turunannya, ternyata pihak debitur pilot hanya diwakili dan ditandatangani oleh wakilnya saja. Baiklah, berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Peradilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 161/PDT/Renvoy prosedur garing 2020/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 8 Maret 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan akibat hukum putusan terhadap debitur pilot. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 540/PDT/Pilot dari 2021 dapat beberapa akibat hukum bagi debitur pilot, yaitu
CNKC dan Strip MTAJO, PT Mitra Pemuda Tbk dan Kinjang Internasional. Pertama, status proyek pilot debito tetap berjalan dan proses pembebasan harta pilot dapat dilanjutkan oleh tim korektor tanpa adanya penambahan utang baru dari PT Mitra Palmin. Kedua, karena tagihan sebesar 51 miliar tidak diakui, maka aset atau borsa pilot tidak berkurang untuk membayar klaim tersebut. Hal ini memberikan keuntungan bagi kreditor lain yang telah diakui karena kemungkinan pembagian aset menjadi lebih besar. Ketiga, putusan ini memberikan perlindungan hukum kepada debitur pilot dari klaim yang dianggap belum terbukti secara sah. Mahkamah Agung menilai bahwa bukti yang diajukan PT Mitra Palmin masih memiliki kelemahan seperti pekerjaan proyek yang belum selesai dan kontrak yang tidak ditandatangani pihak berwenang. Keempat, putusan ini juga memperkuat kedudukan dan kewenangan kurator dalam melakukan verifikasi piutang berdasarkan fakta lapangan serta prinsip kehati-hatian. Lalu, akibat hukum putusan terhadap kreditur. Bagi PT Mitra Palmin selaku pihak yang mengajukan tagihan, putusan ini menimbulkan akibat hukum yang cukup besar. Pertama, PT Mitra Palmin tidak diakui sebagai kreditur konkuren karena tagihan sebesar 51 miliar ditolak oleh Mahkamah Agung. Akibatnya PT Mitra Palmin tidak berhak memperoleh pembagian harta pilot dari bundel pilot debitur. Kedua, PT Mitra Palmin juga dihukum untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar 5 juta sesuai amar putusan Mahkamah Agung. Ketiga, meskipun secara hukum masih dimungkinkan mengajukan peninjauan kembali atau PK, peluang untuk mengubah putusan ini cukup kecil karena Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa putusan pengadilan niaga sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait dengan analisis dari kelompok kami, di mana kelompok kami, kelompok 10, menilai bahwasanya putusan dari Mahkamah Agung ini masih memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, Mahkamah Agung lebih percaya pada hasil pemeriksaan fisik kurator dibanding bukti dokumen dari PT Mitra Palmin. Padahal bisa saja sebagian material sudah dipasang di lokasi lain dan tidak terlihat saat pemeriksaan. Yang kedua, soal tanda tangan perjanjian, di mana dalam praktik proyek konstruksi, project manager sering mewakili perusahaan untuk menandatangani pengadaan material. Karena itu, kebiasaan dalam industri konstruksi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang ketiga, penolakan seluruh tagihan dianggap kurang proporsional. Jika memang ada sebagian material yang terbukti terkirim, maka seharusnya sebagian piutang tetap diakui. Yang keempat, putusan ini dinilai lebih melindungi debitur pilot dan kreditor lama, sehingga perlindungan terhadap kreditur baru menjadi kurang maksimal. Namun, kelompok 10 juga melihat dari sisi positif putusan ini, yaitu memberikan kepastian hukum, memperkuat peran kurator, mencegah klaim fiktif, dan menegaskan pentingnya formalitas serta kewenangan dalam perjanjian. Selanjutnya terkait dengan rekomendasi dari kelompok kami. Yang pertama, kreditur harus memastikan pihak yang menandatangani perjanjian benar-benar berwenang dan seluruh bukti pengiriman tersimpan dengan lengkap. Yang kedua, kurator perlu melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh baik dari dokumen maupun kondisi lapangan. Yang ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi aturan kepailitan agar hutang bisa diakui sebagai jika memang terbukti ada pengiriman sebagian barang. Yang keempat dan terakhir, hakim di masa depan diharapkan mempertimbangkan pengakuan sebagian piutang agar putusan lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Baiklah, sebagai kesimpulan, putusan Mahkamah Agung nomor 580/2021 merupakan putusan yang menguatkan putusan pengadilan niaga dalam menolak renvoy prosedur PT Mitra Palmin. Hal ini menegaskan bahwa verifikasi kurator berdasarkan fakta lapangan lebih diutamakan daripada klaim dokumen yang tidak terbukti, melindungi integritas proses pilot dari klaim yang dianggap tidak berdasar hukum, dan memberikan preseden bahwa formalitas perjanjian terutama kewenangan penandatanganan sangat penting dalam perkara kepailitan. Namun demikian, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan kritis tentang keadilan substantif terhadap kreditur yang mungkin telah mengirimkan barang sebagaimana sebagian tetapi ditolak seluruhnya.
serta perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan individual dalam proses kepailitan. Kelompok 10 berpendapat bahwa meskipun putusan ini secara formal telah memenuhi syarat hukum yang berlaku, namun dari sisi keadilan substantif masih terdapat ruang untuk perbaikan baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun praktik penegakan hukumnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.